Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 49. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Saudaraku yang kekasih, kita masuk bagian ketiga dari tema Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Engkau bisa membaca secara lengkap kisah ini di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Keinginan pegawai istana yang tinggal di Kapernaum agar Tuhan Yesus berkenan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah dan hampir mati, disambut Yesus dengan sikap yang skeptis. Bukan kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, atau yang memberi solusi atas masalah yang dihadapi, melainkan mencela dia dengan kata-kata yang pedas. Yesus mengatakan yang demikian, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Meskipun kata-kata yang mengecilkan semangat ini cukup membuat shock pegawai itu, namun ia tidak sakit hati. Ia mengerti dengan siapa sedang berbicara. Baginya keyakinan bahwa segala yang Tuhan lakukan adalah benar dan baik menjadi pegangan utama. Maka meski tanda-tanda bahwa permohonannya akan dikabulkan tidak tampak, namun ia tetap teguh dalam pengharapan. Maka kini ia mengulangi lagi permohonannya. Ia ingin agar Yesus berkenan menyempatkan diri untuk mampir ke rumahnya, agar setidaknya Yesus melihat anaknya yang tergolek tak berdaya oleh karena sakit, atau syukur-syukur kalau Yesus berkenan menjamahnya untuk mengaruniakan kesembuhan. Kemungkinan besar itulah yang menjadi harapannya. Tetapi semua itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak beranjak dari tempatnya dan hanya mengatakan sepatah kata, "Pergilah, anakmu hidup." Jawaban Yesus ini bisa jadi sangat berbeda dengan keinginan pegawai itu. Mengapa Yesus seperti jual mahal begitu? Apa susahnya untuk mengatakan, "Baiklah, aku akan datang ke rumahmu. Baiklah, aku akan menjamah anakmu. Tenanglah, anakmu itu pasti akan sembuh." Dengan cara begitu, bukankah orang yang meminta pertolongan akan lebih mantap mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Namun yang mengherankan kita, meskipun pegawai itu hanya mendengar jawaban Yesus yang sepatah kata, namun jawaban itu diyakininya, dipercayainya, diterimanya dengan bulat. Meskipun juga pernyataan Yesus itu mendatangkan tanda tanya dalam hatinya, namun pegawai istana itu menerimanya dengan sepenuh hati. Ia tahu, ia percaya, ia yakin kata-kata Tuhan adalah kuasa di surga dan di bumi yang akan membawa kebaikan. Maka pulanglah ia mengikuti petunjuk Tuhan. Dan sungguh dari kejauhan berita gembira itu menyambutnya. Hamba-hambanya datang dan mengatakan, "Anakmu hidup." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik pada bagian ini? Ketika kita berdoa, pastilah kita memiliki harapan-harapan yang tinggi agar Allah mendengar dan kemudian mengabulkannya sesuai dengan keinginan kita. Namun sering juga terjadi bahwa meski kita telah tekun dengan doa-doa kita, tidak pernah berhenti siang dan malam memohonkannya, Tuhan seperti tidak mendengar kita. Tidak ada jawaban yang sesuai dengan harapan kita. Marilah kita sebagai umat yang percaya, kita tidak menjadi lelah dan berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan tetaplah Allah yang maha kuasa. Ia maha mendengar. Ia akan mengaruniakan yang terbaik buat kita. Meski itu tidak selalu sesuai dengan keinginan hati kita. Sebab sesungguhnya hanya yang terbaik yang datang dari Allah, dan Ia berkenan mengaruniakannya kepada hambanya yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.